Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami siap mempelajari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk boleh memahami pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dengan judul Waktunya untuk Menyederhanakan. Apakah yang seharusnya orang Kristen Masehi Advent hari ke-7 lakukan sebagai respon terhadap masa-masa yang sulit? Apakah kita akan berjongkok berdiam untuk bertahan hidup? Tentu tidak. Kenyataannya justru sebaliknya. Karena kita tahu bahwa akhir dunia dan kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat, kita ingin menggunakan aset kita untuk memberitahu orang lain kabar baik Injil. Dan apa yang Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita memahami bahwa suatu hari nanti segala sesuatu di bumi ini akan hangus. Bacalah 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3-12. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Apakah yang Petrus sedang katakan kepada kita dengan kata-kata ini? Kita mengerti dari firman Allah bahwa Dia tidak mengirimkan mobil untuk membawa barang-barang milik kita ke surga. Semuanya akan hangus pada pembakaran. Terakhir ketika semua jejak dosa dan kejahatan, kecuali bekas luka Yesus, akan lenyap untuk selama-lamanya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kepemilikan kita? Sekaranglah waktunya saudara
kita harus mengurangi harta milik kita, ganti menambahnya. Karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sesedikit mungkin. Terdapat dalam tulisan Ellen G. White, Nasihat Penata Layanan halaman 39. Tentu saja dia menuliskan kata-kata itu lebih dari 1 abad yang lalu. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap. Waktu selalu singkat. Oleh karena kehidupan kita selalu pendek. Apalah umur 60 tahun atau 80 tahun atau 100 tahun? Itu pun jika Anda memiliki gen atau praktik-praktik hidup sehat yang baik. Jika dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan Anda dapat berakhir sebelum engkau menyelesaikan membaca pelajaran pekan ini. Dan hal selanjutnya yang Anda akan tahu, kedatangan Yesus yang kedua kali. Wow, itu sangat cepat, bukan? Sebagai orang Kristen masih Advent hari ke-7, kita harus selalu hidup dalam terang kekekalan. Ya, tentu saja kita harus bekerja keras untuk menyediakan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan jika kita telah diberkati dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan menikmatinya sekarang, asalkan kita tidak menjadi tamak dan kita bermurah hati dengan harta sehubungan dengan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa apa saja yang kita kumpulkan di sini adalah bersifat sementara, sekejap. Dan jika kita tidak berhati-hati, hal itu memiliki potensi untuk merusak rohani. Jika Anda tahu Yesus akan datang 10 tahun, bagaimana Anda mengubah kehidupanmu? Atau 5 tahun? Atau 3? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Melalui pelajaran ini, kami boleh diingatkan untuk mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama. Dan kami boleh mengelola dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, menjadi berkat kami, menjadi harta milik kami, menjadi kekayaan kami. Di saat kami menggunakannya, kami boleh gunakan itu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi kami dan juga berkat bagi sesama kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kami di sepanjang sisa kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.